Hey yo, what is up boys and girls? It's me, Mimin Ganteng from Jari Netizen. Kali ini Mimin mau melanjutkan keseruan dari film Cats and Dogs yang sudah Mimin upload sebelumnya. Di film sebelumnya ada perseteruan hebat antara kucing dan anjing. Tapi kali ini kucing dan anjing akan bekerja sama. Nah lo, penasaran kan? Langsung aja yuk kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah mobil yang menuju stasiun satelit Jerman Utara. Friedrich membawa koper keluar dari mobil dan mulai membuka pintu ruangannya. Tapi sebelum masuk, ia mendengar suara anak anjing yang berada di sebelahnya. Ia pun merasa kasihan dan membawanya masuk karena udara di luar sangat dingin. Friedrich kemudian mengenalkan anak anjing tersebut kepada anjing peliharaannya yang bernama Rex. Anehnya, Rex terus menggonggong saat melihat anak anjing itu hingga membuat Friedrich mengeluarkan Rex. Kemudian saat Friedrich mencoba masuk kembali ke ruangannya, ia tidak bisa masuk karena pintunya terkunci. Rex merasa janggal dengan kejadian tersebut dan melihat ke dalam dari jendela yang berada di sisi gedung tersebut. Rex melihat anak anjing itu sudah membuka koper Friedrich dan memfoto dokumen rahasia di dalamnya yang berisi kode satelit. Alangkah terkejutnya Rex saat anak anjing itu melihat dirinya. Anak anjing itu kemudian membuka kostum anjingnya dan ternyata ia adalah seekor kucing tanpa bulu. Ia adalah Kitty Galore, agen kucing jahat yang ingin menguasai dunia. Kitty berhasil keluar melalui langit-langit gedung. Rex yang ternyata agen anjing kemudian memberi laporan kepada atasannya jika ia baru saja melihat Kitty Galore di tempatnya. Dan film Cats and Dogs The Revenge of Kitty Galore pun dimulai. Scene kemudian menampilkan liputan siaran langsung yang sedang menampilkan Crazy Carlito, seorang maskot dari dealer mobil bekas yang menjadi sangat gila dan berniat untuk membom tempat tersebut yang berlokasi di San Francisco, California. Beberapa mobil polisi sudah mengepung tempat itu dan disaksikan oleh masyarakat sekitar yang penasaran dengan aksi gila Crazy Carlito. Tak lama kemudian, Shane, seorang polisi, datang bersama anjingnya yang bernama Dix. Saat Shane meminta kejelasan kepada kaptennya, ia meminta Dix untuk diam. Tapi Dix malah berencana untuk menyerang Crazy Carlito sendirian. Shane yang melihat aksi Dix dan mengetahui apa yang akan dilakukan Dix, lalu memerintahkan para sandera yang berada di dalam toko untuk keluar dari toko tersebut dan tiba-tiba Dix menggigit bokong Crazy Carlito untuk merebut detonatornya. Detonatornya akhirnya berhasil ditangkap oleh Dix, tapi sayang sekali ia tidak sengaja menggigit detonatornya sehingga membuat gedung itu meledak. Kejadian tersebut disaksikan oleh Lou dan Butch di markas anjing. Kini Lou sudah beranjak dewasa dan memimpin markas tersebut. Lou mengatakan jika Dix berpotensi untuk menjadi agen hebat. Dan potensi-potensi yang dimiliki Dix sangat dibutuhkan Lou untuk menjalankan misinya mengalahkan Kitty Galore. Setelah kejadian ledakan tersebut, Dix dikembalikan ke kandang. Walaupun Shane sudah berusaha untuk membebaskan dan mengadopsi Dix, tapi sayangnya Kapten Shane tetap memerintahkan Shane untuk memasukkan Dix ke dalam kandang. Saat Dix sedang berada di dalam kandang, tiba-tiba Butch datang dari bawah lantai di hadapan Dix dan mengatakan jika Dix akan direkrut dalam organisasi rahasia untuk memerangi penyebaran kucing radikal. Dix sempat menolak tawaran Butch, tapi saat Butch mengatakan jika aksinya adalah melawan para kucing, Dix langsung mengikuti Butch ke markas anjing. Butch lalu mengajak Dix menemui Pig, ahli teknik dan kepala operasi di markas anjing. Pig kemudian memberikan Butch sebuah kalung yang dilengkapi dengan alat-alat canggih yang dapat membantunya dalam menjalankan misi. Saat Pig sedang menjelaskan keunggulan kalung tersebut, Sam tiba-tiba datang dan memberitahukan jika Lou ingin bertemu dengan mereka secepatnya. Scene pun berpindah ke kantor Lou, bos baru di markas pusat anjing. Sam, Butch, dan Dix kini sudah berada di sana dan Lou mulai menanyakan video Kitty Galore yang berencana untuk membuat semua anjing menjadi gila hingga manusia akan menyingkirkan para anjing dan ia juga berniat untuk menguasai para manusia. Lou mengatakan jika Kitty adalah kucing yang sangat dicari karena minggu lalu ia bersama asistennya yang bernama Paus berada di Jerman untuk mencari kode rahasia satelit. Dan menurut informan anjing, Paus mencoba untuk membunuh seekor merpati yang bernama Siamus.
Law mengatakan jika Seamus lah yang bisa menghubungkan mereka dengan Kitty. Jadi misi mereka adalah menemukan Seamus dalam waktu kurang dari 2 hari sebelum Kitty meluncurkan panggilan liarnya. Scene kemudian berpindah di taman bermain. Kitty bersama tikus peliharaannya bernama Scrumptious memerintahkan Paus untuk menangkap Seamus karena ia memiliki informasi penting yang dapat menggagalkan rencananya. Tak lama kemudian, Chuck pun datang. Chuck adalah pemilik Kitty dan seorang pesulap yang baru saja mendapat kabar jika mereka akan mengisi acara utama besok. Scene berpindah ke Menara Koit. Butch dan Dix tiba di sana karena menurut informan Law, Seamus berada di gedung tersebut. Mereka pun berhasil masuk dengan mengelabui penjaga gedung. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata mereka sudah diincar oleh Catherine, agen kucing anggota Meows yang ingin menangkap Seamus juga. Beberapa saat kemudian, Butch dan Dix tiba di lantai tertinggi di gedung itu. Suasana begitu sunyi, namun Dix melihat pergerakan di dalam tong sampah yang berada di hadapannya. Ia langsung menyergap tong sampah itu lalu berusaha mengeluarkan Seamus dari dalam tong sampah tersebut. Seamus tidak mempercayai jika para anjing ini tidak bekerja untuk para kucing. Lalu Dix menanyakan mengapa Kitty Galore menginginkan Seamus mati. Seamus kemudian menjawab jika ia tidak mengetahui apapun karena menurutnya sepupunya yang bernama Nikki lah yang berurusan dengan Kitty. Nikki memang kadang tidur di tempat Seamus, tapi Seamus tidak mengetahui informasi apapun tentang Kitty Galore. Tiba-tiba Catherine datang dan menyerang Butch. Ia mengatakan untuk menyerahkan Seamus kepadanya. Tapi karena Butch dan Dix berseteru untuk melawan Catherine, akhirnya Seamus dan Catherine berhasil melarikan diri. Butch dan Dix pun berusaha mengejarnya hingga akhirnya mereka terjatuh di sebuah taman bermain. Keesokan paginya, di dalam seluncuran taman bermain, Butch, Dix, Seamus, dan Catherine pun berkumpul. Para anjing menanyakan di mana Kitty Galore berada kepada Catherine, tapi sayang Catherine tidak mengetahuinya. Dix terus menginterogasi Catherine dengan menyemprotkan air ke wajahnya hingga membuat kalung Catherine konslet dan rusak. Mengetahui Catherine adalah seekor agen kucing, Butch menanyakan siapa dirinya sebenarnya dan melepaskan borgol Catherine. Catherine kemudian menjawab jika ia sedang menjalankan misinya untuk menangkap Kitty Galore alias Ivana Clawyu yang merupakan agen terbaik Meows setahun yang lalu. Tapi sayangnya Ivana yang pada saat itu sedang menjalankan tugas di pabrik kosmetik tidak sengaja terjatuh ke dalam cairan perontok bulu karena dikejar-kejar seekor anjing. Untungnya ia berhasil selamat, namun ia menjadi botak dan menjadi olok-olokan sesama agen di Meows. Karena depresi, akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tapi sayang, anjing di rumahnya ketakutan sehingga ia dikeluarkan dari rumah oleh pemiliknya. Padahal saat itu adalah hari Natal dan suasana di luar rumah begitu dingin. Sejak saat itu, ia berubah menjadi jahat dan merubah namanya menjadi Kitty Galore. Ia pun berniat untuk balas dendam kepada anjing dan manusia. Di sisi lain, Shane yang sedang berada di rumahnya mendapat kabar dari Raymond, rekan kerjanya yang mengatakan jika Dix telah menghilang dari kandangnya. Sementara itu, Dix, Butch, dan Catherine dan juga Seamus sudah berada di markas anjing. Law, pemimpin markas anjing, mendapatkan panggilan masuk dari pemimpin Meows yang bernama Tab Lazenby. Mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama dalam melindungi manusia dari serangan Kitty Galore. Karena Dix menolak untuk bekerja sama dengan kucing, akhirnya Butch memerintahkannya untuk menunggu di luar bersama Seamus. Selama berada di luar ruangan, mereka mengobrol dan tak sengaja Seamus mengatakan jika ia mengetahui di mana rumah majikan Nikki berada saat Nikki bekerja untuk Kitty Galore. Dix pun memberitahu Butch di mana rumah tersebut dan mereka langsung menuju ke tempat itu. Tak lama kemudian mereka tiba di depan rumahnya. Butch mencoba membuka pintu dan mereka pun masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalam rumah itu banyak sekali kucing yang sedang mabuk kucingan. Saat mereka menyelinap masuk untuk memeriksa tempat tersebut, kecerobohan Dix membuat ekornya memecahkan hiasan di meja dan membuat wanita tua pemilik rumah itu melihat Catherine. Untungnya, Catherine dapat melarikan diri dan melanjutkan misinya bersama tim. Sementara itu, Butch mengintip ke dalam sebuah ruangan. Di sana, terlihat Calico bersama seekor merpati yang sedang bekerja sama. Butch memerintahkan timnya untuk diam, tapi Dix lagi-lagi melakukan sesuatu semaunya sendiri sehingga membuat merpati tersebut kabur melarikan diri dan membuat Calico menekan tombol emergency yang akan menenggelamkan mereka dengan kotoran kucing.
Saat mereka hampir terjebak, untungnya bau kotoran tersebut tercium oleh wanita tua tadi sehingga wanita tua itu membukakan pintu untuk mereka. Mereka akhirnya bisa keluar dari rumah itu dan mulai menginterogasi Kaliko. Sayangnya, ia tidak tahu di mana keberadaan Kitty, karena dia hanya perantara yang mengambil barang dan memberikannya kepada merpati pengantar, yang tak lain adalah sepupu Seamus yaitu Nikki. Kaliko mengatakan jika Nikki lah yang mengantarkan barang-barang tersebut ke tempat rahasia dan beberapa waktu belakangan ini, Kitty telah mencuri data-data penting NASA, Pentagon, dan juga Windows. Mereka kemudian tiba di penjara kucing Alcatraz untuk menemui Tuan Tinkles dan berharap ia bisa membantu mereka menemukan atau memberitahu rencana Kitty. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata di dalam penjara tersebut terdapat seekor mata-mata Kitty dan memberitahu Kitty jika para anjing dan kucing sedang bekerja sama untuk menangkap dirinya. Di sisi lain, Kitty di kediamannya memerintahkan Paus, anak buahnya, untuk memanggil si kembar McDougal untuk melawan mereka. Tiba-tiba, Chuck datang mendemonstrasikan rencana aksi panggungnya untuk hari esok di hadapan Kitty. Scene berpindah kembali ke penjara Alcatraz. Tuan Tinkles tidak memberi petunjuk apapun kecuali sebuah teka-teki. Mata kucing ungkapkan segalanya. Hal tersebut membuat Butch dan timnya meninggalkan Tuan Tinkles dan melanjutkan rencana selanjutnya. Mereka kemudian menaiki sebuah kapal feri dan meninggalkan penjara tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata Angus dan Duncan si kembar McDougal sudah berada di hadapan mereka dan bersiap menembak mereka. Dix dan Butch terjebak perangkap si kembar McDougal dan hampir terjatuh. Sementara Catherine berusaha melawan Angus, sedangkan Seamus berusaha menyelamatkan diri dari Duncan. Untungnya, Butch dapat menyelamatkan diri menggunakan alat laser di lehernya dan menyerang balik Duncan hingga akhirnya ia terlempar ke lautan oleh sekoci yang Butch keluarkan. Begitupun dengan Dix, ia berhasil menyelamatkan diri dengan keberaniannya dan berhasil menangkap Angus. Butch kemudian menanyakan keberadaan Kitty Galore kepada Angus, tapi ia hanya mengatakan jika Kitty sedang bersiap untuk melakukan panggilan liarnya dan mengatakan jika Seamus memiliki cetak biru yang dimiliki oleh Nikki. Butch yang masih membutuhkan informasi dari Angus tiba-tiba kehilangan Angus karena Dix melemparnya ke lautan. Butch begitu marah karena sedari awal Dix tidak pernah mematuhi perintahnya dan selalu berbuat semaunya. Butch akhirnya mengeluarkan Dix dari tim. Sementara itu, Catherine masih mempertimbangkan untuk berada di dalam tim kepada atasannya di Meows. Catherine yang melihat Dix terluka kemudian mengajaknya ke rumahnya untuk diobati. Di sisi lain, Shane yang kehilangan Dix mulai menempelkan selebaran berita kehilangan Dix dan akan memberikan sejumlah uang sebagai hadiah kepada orang yang berhasil menemukan Dix. Sayangnya, pada saat itu Shane sedang menerima telepon dari istrinya sehingga ia tidak menyadari jika Dix berjalan di sampingnya bersama Catherine. Di tempat Kitty, Nikki pun tiba dan memberikan barang terakhir yang Kitty butuhkan untuk menjalankan rencananya. Sementara itu, Dix mengikuti Catherine ke rumahnya untuk membersihkan luka di kakinya. Catherine kemudian menanyakan kemana selanjutnya ia akan pergi. Lalu ia menceritakan tentang kisahnya yang bermula di kandang sampai bertemu dengan Shane yang menjadikannya rekan kerja. Tapi karena kecerobohannya ia terpaksa dikembalikan ke kandang. Saat sedang asik bercerita, tiba-tiba Catherine mendapat panggilan dari Meows. Catherine pun mengajak Dix menuju markas Meows untuk menemui staf atasannya. Di sana mereka memutar video Kitty Galore kembali. Lalu Catherine menganalisa video tersebut dan mengatakan jika apa yang dikatakan Tuan Tinkles adalah benar. Catherine melihat petunjuk di mana keberadaan Kitty dari sorotan mata Kitty sendiri. Mereka kemudian mulai mencari informasi tentang Chuck yang hebat. Dan kini mereka mengetahui di mana keberadaan Kitty Galore. Catherine dan Dix akhirnya pergi menuju taman hiburan Playland. Mereka kemudian mencoba masuk ke tempat Kitty Galore berada. Saat mereka berusaha menemukan Kitty, ternyata Kitty sudah berada di hadapan mereka bersama Scrumptious. Kitty lalu mengatakan tentang rencana balas dendamnya kepada mereka. Dan pada saat Catherine mencoba untuk memberi kabar mereka kepada Tab, tiba-tiba Paus muncul di belakang mereka. Di sisi lain, Butch dan Seamus sedang berusaha untuk menemukan blueprint di rumah Seamus.
Akhirnya, Butch mengobrak-abrik rumah Seamus dan menemukan blueprint tersebut. Saat ia memberitahunya kepada Law, di saat yang bersamaan juga Tap memberi kabar jika Catherine dan Dick sedang berada di Playland dan sangat membutuhkan pertolongan. Law lalu memberitakan Butch untuk mengirimkan blueprint padanya dan segera mencari Dix. Di Playland, Kitty sudah mengikat Dix dan Catherine di atas sebuah tangki yang berisi air. Setelah itu, Kitty memperlihatkan rencananya kepada mereka. Catherine dan Dix yang tidak bisa berbuat apapun akhirnya ditinggalkan Kitty yang membuat mereka terjatuh perlahan ke dalam tangki berisi air tersebut. Sementara itu, Butch dan Seamus sedang menuju ke Playland untuk menyelamatkan Catherine dan Dix. Di sisi lain, Catherine berusaha membebaskan diri mereka menggunakan kalung yang dipakai Dix dan akhirnya Catherine pun bebas. Tapi saat Catherine akan melepaskan Dix, tiba-tiba kalungnya terjatuh sehingga membuat Catherine harus menyelam untuk menyelamatkan Dix. Chuck yang terikat dengan borgol akhirnya bisa keluar dari ruangan yang menguncinya dan Chuck mengira Kitty sedang mengalami demam panggung karena pertunjukan Chuck akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, Butch dan Seamus menemukan Catherine dan Dix. Mereka pun melanjutkan misi mereka untuk menghentikan rencana Kitty. Sementara itu, Kitty sudah mengaktifkan panggilan liarnya dan menunggu posisi satelitnya tepat untuk menggugah sinyal miliknya. Sedang asik menjalankan misinya, tiba-tiba Butch, Dix, Seamus, dan Catherine menghampiri Kitty dan berusaha menggagalkan rencananya. Kitty pun memerintahkan Paus untuk menyingkirkan mereka. Saat Paus mengeluarkan jaring untuk menangkap mereka, ternyata malah Chuck yang keluar dari bawah wahana dan membuat dirinya terjebak. Chuck pun terjatuh dan bergelantungan di wahana tersebut. Penonton yang melihat kejadian tersebut merasa Chuck sedang melakukan aksi panggungnya. Paus yang kesal terus berusaha menekan tombol di kakinya hingga akhirnya ia tersangkut di besi yang berada di atasnya. Sementara itu, Law bersama Pick dan Sam sudah meneliti blueprint tadi dan mengatakan jika satelit hampir berada di posisinya. Law juga mengatakan jika ada tombol untuk mematikan alat tersebut. Butch pun memerintahkan untuk menekan tombol merah yang berada di alat itu. Butch dan tim pun bekerja sama untuk menekan tombol itu. Namun setelah tertekan, alat tersebut masih tetap berjalan karena Kitty mengatakan jika tidak setiap tombol merah itu merupakan tombol untuk mematikan. Rencana Kitty pun terus berjalan dan hampir berhasil karena menurut Law, berdasarkan pengamatannya, Kitty sudah menembakkan sinyalnya dan satelit masih dalam proses mengunggah panggilan liar. Law kemudian memanggil Butch untuk memberikan rencana yang akan dijalankan selanjutnya. Tapi karena alat komunikasi pada kalung Butch rusak, maka Butch menjalankan ide Dix untuk naik ke kawat dan memutuskan sinyalnya. Butch selalu memberikan bantuan dengan memberikan kalungnya kepada Dix. Dix pun mengajak Catherine untuk menjalankan rencananya. Saat mereka menuju kawat tersebut, mereka dihadang oleh Paus yang ternyata adalah sebuah robot kucing. Beruntungnya, Catherine menemukan kalung yang dirampas Paus sebelumnya dan mereka pun berhasil melalui serangan Paus. Di sisi lain, Pick mengatakan bahwa sistemnya telah mendeteksi jika panggilan liar telah terkirim ke London, New York, dan Albuquerque. Itu artinya kurang dari semenit panggilan tersebut akan sampai ke tempat mereka. Dix dan Catherine masih berusaha menggagalkan misi Kitty, tapi tiba-tiba Paus datang untuk menghalangi mereka. Untungnya, Dix dengan cekatan membuat Paus konslet hingga hampir meledakkan wahana. Mereka pun bergegas turun, sementara Kitty terlempar ke mesin cotton candy. Tak lama kemudian, Chuck terlempar dari wahana dan mendarat dengan mulus di hadapan wahana. Ia pun disusul oleh Kitty yang terlempar dan sudah terselimuti cotton candy. Mereka disambut meriah oleh pengunjung Playland yang menyangka semua itu adalah bagian dari aksi Chuck yang hebat. Dan ternyata, Dix dan Catherine berhasil mematikan panggilan liar tersebut. Keesokan harinya, Dix sudah berada di depan rumah Shane. Shane sangat senang melihat Dix yang kembali. Ia lalu menjadikan Dix hewan peliharaannya. Saat keluarga Shane sedang mengadakan pesta barbecue mini, Dix melihat tupai yang masuk ke kandangnya. Ia lalu menghampiri tupai robot tersebut dan tupai itu mengatakan tentang misi Dix selanjutnya yang akan diberitahu di markas pusat. Dix pun lalu meluncur ke markas pusat dan diberi kabar jika sistem di markas pusat telah diretas oleh Tuan Tinkles. Mereka pun melihat video kiriman Tuan Tinkles. Dan film Cats and Dogs The Revenge of Kitty Galore pun selesai. Wow, bagaimana guys keseruan film kali ini? Keren kan? Kalau kalian punya rekomendasi film, silakan komen di bawah ya. Oke? Kalau begitu, Mimin sudahi video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Tamfan di film-film selanjutnya. Dan
Selalu berbuat baik ya, karena kebaikan pasti akan mengalahkan kejahatan. Dadah.